Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dari Paroki Santo Isidorus Singkut. Ketemu lagi dengan saya, Romo Dito SCY. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kadangkala kita itu mengatakan begini: siapa yang terhebat di antara kita? Siapa yang terkaya di antara kita? Siapa yang terbesar di antara kita? Dan kadangkala, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, untuk memulai permenungan kita hari ini, mari kita dengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 18 ayat 1-5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil, menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini memang diawali dengan pertanyaan dari para murid tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Ini ingin mengatakan bahwa ada suatu hak atau kedudukan yang terbesar dalam kerajaan surga. Yang menarik adalah Yesus menempatkan anak kecil di antara mereka. Dan kemudian yang ingin dikatakan oleh Yesus kepada kita bahwa Yesus menghendaki kita tentang sikap jujur. Sikap jujur terhadap diri sendiri. Dan terlebih dalam kerajaan surga, itu bukan soal hak dan tuntutan yang ditekankan, tetapi akan kepemilikan kerajaan Allah sendiri. Jadi, kerajaan Allah itu bukan soal hak dan tuntutan, tetapi Yesus ingin menghendaki atau membuka pikiran kita bahwa kerajaan Allah itu sebagai anugerah. Nah, maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kadangkala kita itu seperti anak-anak. Sifat kekanak-kanakan kita itu muncul. Kita tahu bahwa sifat kekanak-kanakan itu misalnya cengeng, egois, tidak mau kalah. Dan inilah yang sebenarnya dikritik oleh Yesus, bahwa soal kerajaan surga itu bukan soal siapa yang terbesar, siapa yang menempatinya. Nah, kalau kita berpikiran seperti itu, tentu kita masih menuntut kerajaan surga terhadap diri kita. Memang kerajaan surga itu sudah kita terima, dan yang dikehendaki oleh Yesus hendaknya kerajaan surga itu yang akan kita terima sebagai anugerah yang luar biasa. Nah, maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pesan untuk kita adalah mari kita menjadi seperti anak kecil. Tetapi bukan berarti kekanak-kanakan. Artinya bahwa kerajaan Allah itu sebuah anugerah, bukan untuk dituntut. Nah, menjadi seperti anak kecil berarti memiliki sikap jujur. Dan Yesus menghendaki kita supaya kita itu dituntut oleh Yesus memiliki perubahan. Artinya bahwa yang pertama harus bertobat dari sikap membandingkan diri dengan orang lain. Tadi saya sebutkan bahwa di awal pertanyaan kadangkala kita itu bertanya, siapa yang terbesar di antara kita? Siapa yang terkaya di antara kita? Dan Yesus tidak menuntut yang hal demikian. Nah, maka yang kedua, pesan yang bisa kita petik dalam Injil hari ini adalah mari kita hidup berpasrah pada kehendak Allah. Hidup seperti anak kecil yang selalu pasrah dalam gendongan ibunya, yang selalu
mengharapkan kasih sayang dari ibunya. Hangat ketika dipeluk oleh ibunya. Demikian juga dengan Allah. Kita hendaknya pasrah kepada Allah. Kita pasrah pada pelukan kasih-Nya. Pelukan yang sangat menghangatkan kita sebagai umat Kristiani. Dan yang kedua, melalui ayat kelima tadi disebutkan, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan disinilah Yesus ingin mengatakan kepada kita, menyambut Allah dengan sungguh-sungguh, dengan menghargai dan menghormati sesama kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita itu punya sesama yang hadir di antara kita setiap saat. Disitulah kita diundang untuk bagaimana bisa menghargai, menghormati mereka sebagai Allah yang hadir dalam rupa yang lain. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita menjadi seperti anak kecil, tetapi bukan berarti kekanak-kanaan. Mari kita tinggalkan sifat kekanak-kanaan kita, yang kadangkala kita egois, yang kadangkala kita menuntut banyak hal, yang kadangkala kita tidak mau kalah dengan sesama. Mari kita belajar bersama-sama, dan saya ingin mengatakan bahwa menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu sebuah pilihan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita, terkhusus dalam aktivitas kita hari ini, dan akhirnya Tuhan juga memberikan rahmat yang melimpah. Tuhan memberkati. Vivat Cor Jesu, per Cor Mariae.